Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dela Fadila Ardianti dari angkatan 2021 Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas dari metode penelitian komunikasi terapan dengan judul Analisis Fenomenologi Iklim Komunikasi Organisasi dalam Kinerja Mahasiswa Magang Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Untuk yang pertama, di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yang mana pada zaman ini organisasi kampus itu menjadi objek minat beberapa mahasiswa di berbagai universitas. Beragam latar belakang, baik jurusan, fakultas, maupun minat pribadi, itu saling berpadu dalam organisasi kampus, diikuti sesuai dengan minat dan tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi itu memerlukan keterlibatan seluruh elemennya. Keberhasilan suatu organisasi itu sangat bergantung pada kinerja optimal dari para anggotanya. Oleh karena itu, kontribusi maksimal dari anggota itu diperlukan agar tujuan bersama dapat tercapai. Nah, untuk mencapai kinerja optimal, kondisi kerja yang baik dan kondisif itu perlu didukung. Dalam konteks ilmu komunikasi, hal ini dikenal sebagai iklim komunikasi organisasi. Jadi, iklim organisasi ini mencakup sikap, persepsi, emosi, dan juga perilaku anggota organisasi yang mencerminkan norma, nilai, dan sikap yang dimiliki. Jadi, iklim organisasi yang baik itu menciptakan lingkungan di mana setiap anggotanya itu dapat berinteraksi, menetapkan tujuan, dan juga mengembangkan organisasi. Nah, dalam era ini terdapat fenomena yang terkait iklim komunikasi organisasi di dunia kerja. Jadi banyak banget nih mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus saat kuliah dan juga kemudian melanjutkannya ke lapangan pekerjaan. Maka dari itu, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kampus itu bukan hanya tentang menjalankan program, tapi juga berperan sebagai media pembelajaran yang praktis. Yang mana dalam konteks dunia kerja yang kompetitif, keterampilan seperti kerjasama, kemampuan memecahkan masalah, dan juga komunikasi interpersonal itu sangatlah penting. Lalu di sini lanjut ke rumusan masalah, yang mana bagaimana kinerja magang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta di dalam iklim komunikasi organisasi. Lalu untuk tujuan penelitiannya sendiri itu mengetahui kinerja magang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta di dalam iklim komunikasi organisasi. Dan untuk manfaatnya sendiri, jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat akademik dan juga praktis, seperti menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran terkait iklim komunikasi organisasi kampus dalam kinerja magang mahasiswa. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini akan memperluas wawasan bagi peneliti maupun praktisi media komunikasi melalui topik yang diangkat. Lalu beralih ke bab 2 yaitu landasan teori, yang mana di sini terdapat konsep dari iklim komunikasi organisasi. Jadi definisi iklim organisasi sendiri dikutip dari Pratama dan Pasaribu, itu keadaan di dalam organisasi di mana setiap anggota itu saling berinteraksi, membatasi, dan mengenali satu sama lain serta menentukan kualitas kerjasama, pengembangan anggota organisasi, dan efisiensi yang akan mengubah tujuan menjadi hasil. Jadi, di dalam buku organisasi ini juga ada beberapa hal-hal terkait diantaranya yaitu kepercayaan, pembuatan keputusan partisipasif, lalu kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, dan memikirkan tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Lalu untuk konsep dari kinerjanya sendiri yaitu hasil dari suatu hal atau proses yang dilakukan dan adanya pengukuran tingkat keefektifan berdasar pada acuan tertentu, itu biasa disebut dengan kinerja. Nah, kinerja atau prestasi kerja itu merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya, sesuai tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Nah, untuk kinerja sendiri itu mencakup kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam kerja, dan juga kerjasama. Lalu selanjutnya di sini ada review literatur dari perbandingan penelitian terdahulu. Yang pertama di sini ada yang berjudul Peran Manajemen Pengetahuan untuk Meningkatkan Kinerja pada Masa Pandemi COVID-19, Studi Kualitatif pada Guru SMA di Kabupaten Pati.
Lalu yang kedua ada peranan sistem informasi, manajemen terhadap efektivitas kinerja pegawai, dan pertumbuhan ekonomi. Studi kualitatif pada pemerintahan Kota Pekalongan. Yang ketiga, ada kinerja perusahaan di usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan yang terakhir itu ada implementasi akuntansi lingkungan terhadap kinerja perusahaan Prayugo Pratama, Syahril Effendi Pasaribu. Lalu untuk variabel X di sini yaitu atau variabel bebas pada penelitian ini adalah iklim komunikasi organisasi yang mana biasanya akan menjadi variabel yang mengikat atau mempengaruhi variabel lain. Selanjutnya di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian yang mana pertama itu terdiri dari paradigma penelitian. Jadi utamanya penelitian ini itu merupakan suatu proses serta tata cara mendasar guna berpikir memahami juga memvalidasi hal terkait yang diteliti saat ini dengan berbagai upaya tertentu dan dilakukan oleh peneliti. Lalu untuk pendekatan penelitiannya sendiri, yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan satu metode ilmiah yang digunakan guna memilah pengalaman empiris terkait realitas sosial, kemudian menyusunnya ke dalam satu sistem penalaran logis. Lalu untuk metode penelitiannya sendiri, di sini digunakan wawancara dengan 8 butir pernyataan di dalamnya. Lalu selanjutnya di sini ada teknik penarikan informan, yang mana di sini terdiri dari populasi, yang mana populasinya itu di sini ada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk sampelnya sendiri di sini berjumlah 8 orang dari mahasiswa magang Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Lalu untuk metode pengukuran data di sini ada keabsahan data dan juga coding. Lalu untuk metode analisis data dan selanjutnya ada strategi penelitian. Di sini strategi penelitian yang dilakukan yaitu fenomenologi, menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Lalu di sini ada keterbatasan dan juga kelemahan penelitian. Lalu kita beralih ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitiannya sendiri di sini melalui wawancara dengan narasumber yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil penelitian yaitu sebagian besar mahasiswa mengidentifikasi bahwa organisasi yang memiliki iklim komunikasi terbuka itu cenderung menciptakan suasana kerja yang nyaman. Dan mereka merasa lebih mudah beradaptasi dan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai tugas serta tanggung jawab mereka. Lalu ada pembahasan penelitian, yang mana dari hasil penelitian di atas itu tentu berkaitan erat dengan strategi penelitian fenomenologis, yaitu berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman subjektif individu dalam situasi tertentu. Dalam penelitian fenomenologis, itu peneliti berusaha menggali makna yang mendalam dari pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam hal ini, mahasiswa magang dalam menghadapi iklim komunikasi organisasi. Lalu di sini ada keabsahan data dan juga coding. Dan yang terakhir itu ada bab 5 yaitu penutup. Yang mana kesimpulan dari penelitian yang sudah dipaparkan di atas itu dapat diambil kesimpulan yang pertama, iklim komunikasi terbuka itu meningkatkan adaptasi dan juga kinerja. Lalu, pendekatan komunikasi yang santai dan egaliter itu memacu inisiatif. Yang ketiga, keseimbangan antara teknologi dan interaksi langsung itu juga mempengaruhi. Lalu yang keempat, dukungan sosial itu meningkatkan motivasi dan juga pengembangan. Untuk sarannya sendiri, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tadi, maka beberapa saran yang didapatkan itu yang pertama, peningkatan iklim komunikasi terbuka. Lalu yang kedua, mengurangi formalitas berlebihan dalam komunikasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang fleksibel. Dan yang terakhir itu peningkatan dukungan sosial. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan penugasan mata kuliah MPKT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.